akan menjelaskan tentang teori atom. Teori atom terbagi menjadi 5, yaitu pertama, teori Leucippus dan Democritus. Beliau merupakan filsuf Yunani yang menyatakan bahwasannya suatu benda yang dipecah berulang kali, maka benda terakhir tidak dapat dipecah atau yang dinamakan atom. Terus yang kedua, ada teori atom Dalton. Teori ini tidak berdasarkan pemikiran filsafat, namun berdasarkan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Dalton. Teori ini dapat dinyatakan sebagai satu, materi disusun dari partikel dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atau penataan ulang pada atom-atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton yaitu tidak menjelaskan sifat listrik pada materi, tidak menjelaskan cara atom-atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara atom dengan atom yang lainnya. Adapun yang tiga yaitu teori atom J.J. Thomson. Teori atom ini menyempurnakan teori atom Dalton. Menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam atom, sedangkan atom sendiri itu bermuatan positif. Kelemahan teori J.J. Thomson ini yaitu tidak menjelaskan adanya inti atom. Adapun teori atom Rutherford yaitu beliau melakukan percobaan dengan menembakkan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh energi radioaktif. Dari percobaan ini didapatkan hasil bahwasannya sebagian besar partikel sinar alfa menembus plat karena melalui daerah hampa atau daerah tanpa adanya elektron. Terus yang kedua, partikel alfa yang mendekati inti atom membelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Adapun kelemahan model atom Rutherford ini tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti. Yang kedua, belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom. Yang ketiga, tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Adapun teori atom yang terakhir yaitu teori atom Niels Bohr. Niels Bohr ini menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck. Model atom Niels Bohr ini dikenal sebagai postulat Bohr, yaitu dalam atom elektron mengelilingi atom. Elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada di lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau ditarik. Yang ketiga, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit yang lain dengan besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck. Yang keempat, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Kelemahan dari teori atom ini yaitu kedudukan atom dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Adapun teori mekanika kuantum yaitu interaksi antara radiasi seperti cahaya dan atom dan hubungan antara energi dengan frekuensi yang dirumuskan dengan E sama dengan H dikali V, di mana E itu energi kuantum, H adalah konstanta Planck, V frekuensi radiasi. Kita lanjut ke contoh soal. Berikut ada contoh soal, yaitu cahaya kuning dari natrium mempunyai frekuensi 5,2 x
V-nya diketahui 5,2 kali 10 pangkat 14. Maka penyelesaiannya adalah E sama dengan H dikali V. Jadi hasil yang didapat adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 12 ERG. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.